Sebut saja namanya Indah. Dia bekerja di sebuah pabrik garmen yang ada di kota Bekasi. Kota yang padat dengan kawasan industri dan perumahan kumuh yang berdempetan. Pabrik tempatnya bekerja adalah bangunan sederhana dengan dinding kusam dan jendela besar yang tertutup debu. Indah dan para pekerja lainnya, yang sebagian besar perempuan muda dan paruh baya, duduk membungkuk di meja masing-masing, fokus pada kain-kain yang dijahit. Suara pengawas yang berjalan mondar-mandir memeriksa hasil kerjaan para buruh, menambah tekanan psikologis. Di pabrik ini, waktu seolah berhenti. Setiap hari sama. Jam kerja yang panjang, mulai pukul 7 pagi hingga 6 sore, membuat Indah seringkali pulang dengan tubuh kelelahan. Tangannya kapalan karena memegang kain kasar, dan punggungnya seringkali terasa sakit karena duduk berjam-jam tanpa jeda. Sementara upah yang diterima tidak sebanding dengan kerja keras yang ia lakukan. Setiap bulan, gaji yang diterima Indah hanya cukup untuk makan, membayar kontrakan, dan mengirim sedikit uang kepada keluarganya di kampung. Tidak ada ruang untuk kesenangan, apalagi untuk bermimpi lebih. Di tengah kehidupan yang monoton itu, Indah seringkali merenung. Setiap kali melihat kalender di kosnya yang sempit, ia merasa waktu berjalan begitu cepat, tanpa ada perubahan dalam hidupnya. Tahun demi tahun pun berlalu, tetapi kehidupannya tetap sama. "Apakah begini saja hidupku selamanya?" tanya Indah dalam hati. Perasaan terjebak mulai menghantui-nya, terutama ketika ia mendengar cerita-cerita dari teman-temannya yang sukses di kota atau bahkan di luar negeri. Sementara itu, bos pabrik tidak pernah menunjukkan kepedulian terhadap para pekerja. Mereka hanya angka-angka dalam sistem produksi, di mana setiap jahitan dinilai berdasarkan jumlah barang yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kehidupan pribadi Indah hampir tak ada. Setelah kerja, ia terlalu lelah untuk melakukan apapun selain tidur, dan bangun keesokan harinya untuk mengulang siklus yang sama. Sesekali di akhir pekan, Indah menghabiskan waktu dengan Lisa, sahabatnya yang juga pernah bekerja di pabrik yang sama. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, Lisa tampak berubah. Ia tidak lagi bekerja di pabrik. Penampilannya semakin mewah, dan seringkali berbicara tentang penghasilan besar yang ia dapatkan dari pekerjaan barunya. Indah adalah seorang perempuan muda yang datang dari keluarga sederhana. Latar belakangnya tidak terlalu berbeda dengan kebanyakan pekerja pabrik lainnya. Anak sulung yang bertanggung jawab untuk membantu orang tua dan adik-adiknya di kampung. Kepribadiannya tegas namun juga pendiam. Indah bukan tipe orang yang suka bergosip. Ia lebih suka memilih mendengarkan. Namun dalam hatinya, ia selalu memiliki hasrat untuk meraih lebih dari yang sekarang ia punya. Bukan hanya soal uang, tapi juga kebebasan. Bebas dari rutinitas yang mengikat dan tekanan hidup yang membuatnya merasa tidak punya kendali. Sementara itu, Lisa adalah kebalikan dari Indah. Ia lebih berani mengambil resiko, selalu mencari peluang untuk keluar dari situasi yang ia rasa tidak memuaskan. Lisa dulu juga pernah kerja di pabrik yang sama, namun tak lama kemudian, ia berhenti. Lisa sering berbicara tentang dunia malam, sebuah dunia yang penuh kilauan lampu, musik, dan tentu saja uang. Awalnya, Indah tidak pernah benar-benar mendengarkan Lisa saat ia bercerita tentang pekerjaannya yang sekarang. Baginya yang dilakukan Lisa terdengar terlalu berisiko dan penuh tanda tanya. Namun kelelahan dan ketidakpuasan yang kian menumpuk membuat Indah mulai berpikir dua kali. Suatu sore, saat istirahat makan siang, Lisa mengajak Indah berbincang lebih dalam tentang pekerjaannya yang sekarang. Mereka duduk di sudut kantin pabrik, dengan suara mesin pabrik yang sayup-sayup terdengar dari jauh. Lisa dengan senyum penuh rahasia membuka pembicaraan. "Dah, kamu gak capek kerja kayak gini terus? Gak bosan apa?"
Lisa membuka percakapan sambil memandang Indah dengan tatapan penuh arti. Indah terdiam sejenak, lalu kemudian mengangguk pelan. Ya capek sih, tapi mau gimana lagi, Lis? Gaji di sini juga cuma cukup buat makan, jawab Indah. Suaranya terdengar pasrah. Lisa tersenyum tipis. Kamu tahu nggak, aku udah nggak di pabrik lagi. Sekarang aku punya penghasilan sendiri, lebih banyak dari yang bisa aku dapat di sini, dan gak perlu capek-capek begini. Indah menatap Lisa bingung. Emang kerja di mana, Lis? Di dunia malam dah. Aku kerja di tempat-tempat yang kliennya orang kaya, gaji besar, kerja nggak tiap hari, tapi hasilnya berkali-kali lipat dari sini. Mau nggak aku kenalin? Tawar Lisa dengan nada yang menggodanya. Indah kaget dan sedikit ragu. Dunia malam yang dimaksud Lisa sudah ia dengar sebelumnya, tapi ia tidak pernah membayangkan dirinya terjun ke sana. Gak tahu, Lis, aku takut, jawabnya dengan suara pelan. Lisa tertawa kecil. Takut kenapa sih? Semua orang punya cara masing-masing buat bertahan hidup dah. Kita nggak bisa selamanya kerja kayak gini. Ini cuma buat sementara dah, sampai kamu punya cukup uang buat hidup lebih baik. Pembicaraan itu menggantung di benak Indah. Lisa tampaknya hidup lebih nyaman, tidak lagi terjebak dalam kesulitan finansial seperti dirinya. Indah mulai berpikir, apa yang selama ini ia lakukan dengan hidupnya? Apakah benar ada jalan pintas menuju kehidupan yang lebih baik? Di pabrik, waktu terasa berjalan lambat, dan setiap jahitan di kain yang ia kerjakan seolah mempertegas kesendiriannya. Pertanyaan Lisa terngiang-ngiang di pikirannya. Mau sampai kapan hidup begini dah? Malam itu, di kamar kosnya yang sempit, Indah tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit yang penuh tambalan karena bocor. Pikiran tentang masa depan mulai menguasai benaknya. Bayangan bekerja di pabrik seumur hidup membuat dadanya terasa sesak. Keinginan untuk hidup lebih baik, mendapatkan lebih banyak uang, dan bebas dari keterbatasan mulai membesar. Akhirnya dalam keputusannya yang penuh dilema, Indah memutuskan untuk mencoba. Awalnya hanya melihat seperti apa pekerjaan itu. Namun tanpa disadari, langkah kecil ini akan membawanya ke jalan yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Indah duduk di tepi tempat tidurnya, menatap cermin kecil yang menempel di dinding kamar kosnya. Pikiran tentang tawaran Lisa terus berputar di kepalanya. Dunia malam terasa begitu jauh dengan hidupnya di pabrik yang monoton. Namun, godaan uang dan janji akan kehidupan yang lebih baik terus menghantui benaknya. Indah tidak bisa tidur malam itu. Ia terus membayangkan bagaimana rasanya memiliki penghasilan besar tanpa harus bekerja sepanjang hari di pabrik yang menjemukan. Ia memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah. Kontrakan baru yang lebih nyaman, pakaian yang lebih baik, dan tidak lagi merasa terjebak dalam kesulitan keuangan yang tiada henti. Namun, di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya memperingatkan akan bahaya dari pilihan ini. Akhirnya, setelah beberapa hari berpikir dan mengingat kembali pembicaraannya dengan Lisa, Indah memutuskan untuk mencoba. Hanya sekali, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya langkah kecil untuk melihat seperti apa dunia itu. Lagi pula, ia percaya bahwa jika sesuatu berjalan salah, ia bisa kembali ke kehidupannya yang lama. Lisa sudah berjanji untuk menemaninya dalam perjalanan ini. Malam pertama Indah memasuki dunia malam, ia merasa gugup. Lisa membawanya ke sebuah tempat yang gemerlap dengan lampu neon, musik keras, dan para pelanggan yang berpakaian rapi. Tempat ini berbeda jauh dari yang pernah Indah bayangkan. Lisa memperkenalkannya kepada beberapa orang, termasuk manajer tempat tersebut, yang dengan cepat memberi panduan tentang cara kerja dan aturan-aturan yang harus diikuti. Pada awalnya Indah merasa canggung. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Tapi dengan bimbingan Lisa, ia mulai beradaptasi. Malam pertama berlalu dengan cepat.
Indah pulang dengan amplop tebal di tangannya. Uang yang jauh lebih banyak daripada gaji sebulan di pabrik. Meski hatinya masih diliputi keraguan dan konflik batin, Indah tidak bisa menolak kenyataan bahwa uang itu membawanya perubahan besar dalam hidupnya. Namun, setiap kali ia memegang uang hasil pekerjaannya di dunia malam, Indah merasakan benturan emosional. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya bisa membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa diimpikan. Di sisi lain, ada perasaan bersalah yang menggerogoti jiwanya. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan uang itu, ia harus mengorbankan sebagian harga dirinya. Setiap kali ia bertemu dengan pelanggan, ia merasa bahwa ia menjual lebih dari sekedar penampilan. Ia menjual kepingan-kepingan dari dirinya sendiri. Hidup Indah mulai berubah dalam hitungan minggu. Dari seorang pekerja pabrik yang gajinya pas-pasan, kini mulai menikmati hidup dengan lebih banyak kemewahan. Uang mengalir deras, membuatnya merasa lebih bebas dari keterbatasan hidup yang dulu ia alami. Ia bisa membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jendela toko. Pakaian mewah, tas bermerek, perhiasan emas. Setiap akhir pekan ia keluar dengan Lisa, menghabiskan uang di pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat hiburan. Ia pindah dari kos kecilnya ke sebuah apartemen yang lebih nyaman. Kini kamar yang dulunya sempit dan pengap digantikan dengan ruang yang lebih luas, dekorasi dengan furnitur modern. Tidak ada lagi lantai kusam atau langit-langit yang bocor. Semua terasa lebih mewah. Di media sosial, Indah mulai memamerkan gaya hidup barunya. Foto-foto dengan pakaian mahal, suasana restoran elegan, dan perhiasan mewah memenuhi akun-akunnya. Banyak teman-temannya mulai bertanya-tanya, bagaimana Indah bisa berubah begitu cepat. Namun di balik semua kemewahan itu, ada perasaan kosong yang terus menghantui Indah. Setiap kali ia melihat cermin, ia tidak mengenali dirinya sendiri. Meskipun secara finansial hidupnya membaik, secara emosional dan mental, ia merasa semakin jauh dari siapa dirinya yang sebenarnya. Kegembiraan yang ia rasakan hanyalah sementara. Semakin banyak uang yang ia dapatkan, semakin besar pula keinginannya untuk terus meraih lebih. Kehidupan mewah yang ia jalani seolah menjadi jebakan, di mana semakin banyak yang ia miliki, semakin besar pula rasa kurang yang ia rasakan. Selain itu, hubungan dengan orang-orang di sekitarnya pun mulai berubah. Sahabat-sahabat lamanya di pabrik, yang dulu sering bersama-sama menghabiskan waktu, kini menjauh. Mereka tidak lagi merasa nyaman dengan gaya hidup Indah yang berbeda. "Kamu sudah berubah, dah," kata salah satu teman lamanya ketika mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Indah hanya tertawa kecil, berusaha menyangkal kenyataan tersebut, meski dalam hatinya ia tahu itu benar. Sementara itu, Lisa tampak semakin tenggelam dalam dunia malam. Indah mulai melihat sisi gelap dari teman-temannya itu. Lisa tampak sering kelelahan, emosinya mudah meledak, dan seringkali terlihat menghadiri percakapan yang serius. Meski pada awalnya mereka menikmati gaya hidup baru ini bersama, Indah mulai merasa ada jarak yang tumbuh di antara mereka. Tidak ada lagi keceriaan yang sama seperti dulu saat mereka berbagi tawa di kantin pabrik. Ketika malam semakin larut dan Indah berbaring di tempat tidur mewahnya, ia mulai merasakan kekosongan yang aneh. Meski hidupnya sekarang dipenuhi dengan barang-barang mahal dan kenyamanan, Indah menyadari bahwa ia kehilangan sesuatu yang penting, kehidupan yang damai dan sederhana. Rasa cemas mulai menggerogotinya setiap malam, membuatnya terjaga lebih lama dari seharusnya. Indah juga mulai menyadari bahwa gaya hidup mewah ini datang dengan harga yang lebih mahal dari yang ia bayangkan. Tidak hanya soal uang, tetapi juga soal kesehatan mentalnya. Pekerjaan di dunia malam mulai mempengaruhi kejiwaannya. Setiap kali ia bertemu dengan pelanggan baru, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan.
Mereka tersenyum padanya, tetapi senyum itu terasa seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu yang gelap. Ia mulai merasakan bahwa meski uang terus datang, kebahagiaan yang ia cari tidak pernah benar-benar ditemukan. Setelah beberapa bulan menjalani hidup baru sebagai wanita malam, Indah mulai merasakan sebuah kekosongan yang aneh. Meskipun uangnya terus mengalir deras, dan setiap malam ia pulang dengan dompet yang tebal, ada perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Sebuah dorongan untuk mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, dan lebih banyak pengaruh di antara rekan-rekannya. Kehidupan dunia malam yang sebelumnya memberikan kepuasan, kini terasa hambar. Dan Indah mulai merasa bahwa ia belum mencapai puncak dari apa yang ia inginkan. Suatu malam, ketika ia dan Lisa sedang berbincang di salah satu bar langganan mereka, Lisa memperkenalkan sosok baru yang misterius, seorang perempuan tua dengan rambut panjang dan tubuh kecil, namun berkarisma kuat. "Ini namanya Mbok Rasmi," kata Lisa. "Dia bisa bikin hidup kamu berubah. Kalau kamu mau lebih dari sekedar jadi perempuan malam biasa, dia punya caranya." Indah memandangi Mbok Rasmi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang menakutkan namun memikat dalam tatapan mata perempuan tua itu. Mbok Rasmi tidak banyak bicara pada pertemuan pertama mereka, hanya tersenyum penuh dengan arti. Namun kehadirannya cukup membuat Indah merasa bahwa perempuan ini bukan orang sembarangan. Seolah-olah Mbok Rasmi tahu apa yang diinginkan Indah, tanpa harus Indah katakan. Keesokan harinya, Lisa mengajak Indah untuk menemui Mbok Rasmi di rumahnya, yang berada di pinggiran kota. Rumah itu tampak tua dan kumuh dari luar, namun begitu mereka masuk, suasana berubah. Bau kemenyan dan minyak mistik memenuhi udara, dan berbagai benda-benda aneh seperti keris, jimat, dan patung-patung kecil mengisi sudut-sudut ruangan. Mbok Rasmi duduk di sebuah kursi kayu besar di tengah ruangan, dengan wajah penuh ketenangan namun terasa menyeramkan. "Kamu ingin lebih kan?" tanya Mbok Rasmi memecah keheningan. Suaranya lembut namun dalam, seakan langsung menyusup ke dalam pikiran Indah. Indah terdiam sejenak, berpikir tentang apa yang baru saja didengarnya. Ia mengangguk pelan, meski hatinya dipenuhi keraguan. Ada sesuatu dalam cara Mbok Rasmi berbicara yang membuat Indah merasa seolah ia tidak punya pilihan lain. Di saat yang bersamaan, ia juga merasa bahwa Mbok Rasmi tahu apa yang selama ini diinginkan, kehidupan yang lebih dari sekedar bertahan hidup. "Saya bisa bantu kamu," lanjut Mbok Rasmi. "Dengan susuk, kamu akan jadi lebih cantik dan lebih menarik. Semua lelaki akan tunduk padamu. Tapi kalau kamu mau lebih dari itu, kalau kamu benar-benar ingin kekuasaan, uang, dan pengaruh yang tak terbatas, kamu harus berani mengambil langkah lebih jauh. Aku punya jenglot, tetapi ingat, jalannya tidak mudah." Indah menatap Mbok Rasmi dengan tatapan bingung. Ia pernah mendengar tentang susuk, sesuatu yang sudah tidak asing di dunia malam. Banyak perempuan menggunakan susuk untuk mempercantik dirinya dan menarik perhatian. Namun jenglot, itu sesuatu yang lain. Indah pernah mendengar cerita tentang makhluk kecil yang menyeramkan ini, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan dihadapkan pada pilihan untuk memilihnya. "Jenglot ini bukan makhluk biasa," lanjut Mbok Rasmi. "Ia bisa memberimu apa yang kamu inginkan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Kamu harus memberi makan jenglot dengan darah manusia, golongan darah O. Semakin banyak darah yang kamu berikan, semakin besar kekuatan jenglot, dan semakin cepat keinginanmu terwujud." Indah terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ngeri mendengar syarat itu, memberi makan jenglot dengan darah manusia. Terdengar seperti sesuatu di luar batas kewarasan, tapi dalam hatinya, godaan untuk mendapatkan lebih terus merongrong. Ia berpikir tentang hidup mewah yang bisa ia miliki,
Bagaimana ia bisa menjadi wanita paling dicari di dunia malam? Semua impian dan keinginannya bisa terwujud dengan cepat. Dalam kebingungannya, Lisa menyela. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku bisa melihat sendiri bagaimana Jenglot bisa membuat orang kaya dalam waktu singkat. Borasmi tahu apa yang ia lakukan. Kalau kamu mau kaya dan berkuasa, ini jalannya. Indah masih ragu, tapi godaan uang dan kekuasaan yang bisa ia dapatkan begitu menggiurkan. Setelah beberapa saat merenung, ia akhirnya berkata, "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Borasmi tersenyum lebar, seolah sudah tahu bahwa Indah akan mengambil keputusan ini. Kamu harus melakukan beberapa ritual untuk menyatukan Jenglot dengan dirimu. Setelah itu, kamu harus memberikan darah sesuai dengan jadwal yang sudah aku berikan. Semakin disiplin kamu memberi makan Jenglot, semakin besar kekuatannya untuk membantumu. Meski dengan rasa takut yang masih menggerogoti, Indah memutuskan untuk mengikuti ritual tersebut. Borasmi membawanya ke ruang belakang, tempat di mana ritual itu dilakukan. Di sana, dengan cahaya lilin dan suara mantra yang menggema, Indah menerima Jenglot dari Borasmi. Makhluk itu kecil, berkulit keriput, dan tampak setengah hidup setengah mati. Matanya yang kecil dan merah menatap tajam ke arah Indah, membuat bulu kudukunya meremang. Ritual itu tidak berlangsung lama, namun dampaknya terasa seketika. Setelah ritual selesai, Indah merasa seolah ada sesuatu menyatu dengan dirinya. Sesuatu yang gelap, misterius, dan penuh kekuatan. Ketika ia meninggalkan rumah Borasmi malam itu, Indah tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dalam perjalanan pulang, Indah merasakan campuran antara takut dan kegembiraan. Ia tahu bahwa apa yang baru saja ia lakukan sangat berbahaya. Namun ia juga merasa bahwa ini adalah langkah besar menuju apa yang ia inginkan. Dengan Jenglot di tangannya, ia percaya bahwa kekuasaan dan kekayaan yang selama ini diimpikan akan segera menjadi kenyataan. Namun tanpa ia sadari, keputusan ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih gelap dan menghancurkan dari yang pernah ia bayangkan. Ritual awal dengan Jenglot. Malam itu, langit tanpa gelap tanpa cahaya bulan. Angin dingin berembus pelan, menggerakkan tirai tipis di kamar apartemen Indah. Di tengah ruangan, di atas meja kayu kecil yang diatur oleh Borasmi, Jenglot itu diletakkan. Bentuknya kecil, seukuran bayi yang dikeringkan. Tubuhnya keriput dan pucat, dengan rambut hitam panjang yang menjuntai sampai ke lantai. Matanya yang merah menyala seperti bara api kecil yang hidup dalam kegelapan, menatap tajam ke arah Indah dan seakan merongrong nyawanya. Indah menelan ludah. Telapak tangannya basah oleh keringat, meskipun suhu di ruangan terasa dingin. Di depannya, Borasmi berdiri tegap dengan pakaian hitamnya yang longgar, menyiapkan segala keperluan untuk ritual. Bau kemenyan dan minyak mistis semakin menusuk hidung, menciptakan suasana yang menyesakkan dada. "Bersiaplah," kata Borasmi dengan nada rendah. Suaranya serak seperti desisan ular. Di tangan Borasmi, sebilah pisau kecil berkilauan. Pisau itu bukan sembarang pisau, tetapi pisau yang digunakan untuk ritual dengan ukiran kuno di sepanjang gagangnya, yang seakan menyimpan energi gelap. Tanpa berkata apa-apa, Borasmi mendekati Indah dan mengambil pergelangan tangannya. "Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Jenglot ini butuh darah sekar, darah manusia golongan O. Ini pengorbanan pertama." Indah menahan napas saat pisau itu menyentuh kulitnya. Sebuah goresan kecil di pergelangan tangannya mulai mengalirkan darah.
Warnanya merah tua, hampir hitam dalam redupnya cahaya lilin yang memenuhi ruangan. Mbok Rasmi memegang mangkuk kecil di bawah luka itu, menampung tetes demi tetes darah yang keluar. "Ini belum cukup," desis Mbok Rasmi. "Kamu harus membuat Jenglot itu hidup. Baca mantra ini," katanya sambil menyerahkan secari kertas dengan tulisan kuno yang sulit dipahami oleh Indah. Dengan gemetar, Indah mulai melafalkan mantra itu. Kata-katanya aneh, terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Dan setiap kali ia mengucapkannya, udara di sekelilingnya terasa semakin berat. Suasana kamar yang tadinya hanya mencekam, kini berubah menjadi pekat dengan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Sementara mantra terus diucapkan, Jenglot yang tadinya tak bergerak mulai memberikan reaksi. Tubuh kecilnya bergetar pelan, matanya yang merah semakin menyala terang, dan tangannya yang kecil dan kurus mulai bergerak, seperti mencoba meraih sesuatu. Darah yang ditampung dalam mangkok mulai mendekati Jenglot. Makhluk itu membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang kecil namun mengerikan. Perlahan, Mbok Rasmi menuangkan darah itu ke dalam mulut Jenglot. Indah merasa ada sesuatu yang tak beres. Tubuhnya mulai gemetar dan kepalanya terasa berat. Mata Jenglot menatapnya, seakan menuntut lebih banyak dari apa yang ia bisa berikan. Rasa dingin yang mematikan menyelimuti tubuh Indah, namun ia tak bisa berhenti. Suara Mbok Rasmi yang terus membacakan mantra menggema di seluruh ruangan, bersatu dengan derak jantung Indah yang semakin cepat. Ketika darah terakhir diteteskan, Jenglot itu mengeluarkan suara serak, seperti makhluk yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Matanya bersinar dengan kekuatan yang mengerikan, dan Indah merasakan sesuatu masuk ke dalam dirinya, seperti energi gelap yang menyusup ke dalam tubuhnya. Ritual itu telah selesai, tapi efeknya baru saja dimulai. Esok harinya, Indah kembali bekerja seperti biasa, namun ada yang berbeda. Sejak ia masuk ke dalam klub malam, semua mata tertuju padanya. Lelaki-lelaki yang tadinya acuh mulai memandang dengan kekaguman, seolah-olah ia memiliki daya tarik yang tak bisa ditolak. Pelanggan yang biasanya hanya sekedar berbicara, kini berebut untuk menghabiskan waktu dengannya. Bahkan bersedia membayar lebih banyak dari tarif yang ia tetapkan. Dalam seminggu penghasilannya melonjak drastis. Uang datang dengan mudah, lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Apartemen kecilnya kini dipenuhi barang-barang mewah yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Tas bermerek, pakaian mahal, dan perhiasan berkiloan. Ia merasa puas, seolah-olah hidupnya kini sempurna. Jenglot itu benar-benar bekerja sempurna. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang tak bisa Indah abaikan. Setiap malam, ketika ia kembali ke apartemen, ia merasakan kehadiran Jenglot itu. Meski makhluk kecil itu tetap diam di sudut kamar, Indah merasakan seolah-olah Jenglot itu sedang mengawasinya, menuntut lebih banyak darinya. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Di dalam mimpi itu, Indah melihat dirinya berada di tengah hutan yang gelap, dikelilingi oleh suara-suara aneh yang berbisik di telinganya. Di kejauhan, ia bisa melihat Jenglot itu bergerak mendekat ke arahnya dengan mata merahnya yang terus mengawasi. Setiap kali ia mencoba lari, kakinya itu terasa berat, seolah-olah ditarik ke tanah. Jenglot itu terus mendekat, hingga akhirnya berada tepat di depannya. Dalam mimpinya, Jenglot itu memanjat tubuhnya, lalu mencengkeramnya dengan kuku-kuku tajam, membuat Indah terbangun dengan napas ternganga dan tubuh penuh keringat. Saking seringnya mimpi itu datang, semakin jelas perasaan bahwa Jenglot itu tidak akan puas hanya dengan darah. Kehadiran makhluk itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan malamnya, tapi juga mulai merasuki setiap aspek dari kehidupannya.
Siang hari ia merasakan lelah yang luar biasa, seolah-olah energinya tersedot. Ada kalanya ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, meski ia tak melihat apapun. Setiap malam, Indah terjaga di ranjangnya dengan tubuh berkeringat dan nafas tersengal-sengal, seolah-olah baru saja berlari maraton. Mimpi buruknya tidak pernah berakhir dengan indah. Alih-alih terbangun dengan rasa lega, ia merasa seolah-olah dia baru saja mengalami pengalaman yang sangat mengerikan. Dalam gelapnya kamar, mimpi-mimpinya terjadi nyata, bukan hanya sekedar khayalan yang berlalu saat pagi menjelang. Dalam mimpinya, hutan hitam pekat membungkus Indah dengan kehadiran Jenglot yang menyeramkan. Makhluk itu muncul dari kegelapan dengan tubuh kecilnya yang tampak kaku dan mata merah menyala yang menatap sangat tajam. Jenglot itu tidak sekedar menuntut darah, melainkan juga keintiman yang membuat Indah merasa terperangkap dalam kegelapan yang penuh dengan ketidaknyamanan. Di tengah mimpi, Indah merasa tubuhnya tidak dapat bergerak, seolah-olah terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Jenglot itu mendekat dengan gerakan lambat dan menyakitkan. Makhluk itu mulai memegang tubuhnya dengan tangan-tangan dingin yang kering dan rapuh, mengangkatnya dengan kekuatan yang tidak sebanding dengan ukuran tubuh yang kecil. Indah merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dikendalikan oleh makhluk tersebut, seolah-olah dia berada di bawah cengkeraman yang tidak bisa dihindari. Jenglot itu mulai bergerak, menyetubuhi Indah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap sentuhan dan gerakan terasa dingin dan tidak nyaman, seolah-olah energi hidupnya tertarik keluar oleh makhluk tersebut. Indah merasa seperti tidak berdaya. Tubuhnya terasa semakin lemah dan terjebak dalam pengalaman yang begitu menyiksa. Saat pagi tiba, ia terbangun dengan rasa kotor dan tubuh yang seolah-olah telah disedot seluruh energinya oleh Jenglot itu. Setelah malam-malam yang penuh teror, dampak fisik mulai tampak jelas pada Indah. Tubuhnya yang dulu sehat kini menjadi lemah dan tidak bertenaga. Wajahnya tampak semakin pucat, dengan lingkaran hitam yang mengelilingi matanya. Kulitnya kehilangan warna dan elastisitas, tampak kering dan kasar, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti dirinya dari dalam. Indah sering merasa pusing dan mual tanpa alasan yang jelas. Setiap kali ia berdiri atau bergerak, tubuhnya terasa berat dan seperti terbebani oleh sesuatu yang kasat mata. Rasa sakit menyebar dari otot-ototnya membuat sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan saat bekerja, ia merasa sangat kelelahan, dan tenaga yang sebelumnya digunakan untuk melayani pelanggan kini tersisa sedikit. Kulitnya mulai menunjukkan percak-percak merah dan kehitaman, seperti bekas luka yang tidak bisa sembuh. Ada rasa gatal yang tidak bisa dihilangkan, dan Indah sering menggaruk kulitnya sampai berdarah tanpa sadar. Beberapa kali ia menemukan percak-percak hitam yang tampak seperti noda darah yang mengering di bagian dan spray tempat tidurnya. Indah merasa semakin tidak nyaman dalam dirinya sendiri. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, seolah-olah ada kekuatan gelap yang terus-menerus menggerogoti dan menguras energi hidupnya. Kesehatannya semakin menurun, dan ia merasa terjebak dalam kondisi fisik yang semakin buruk. Hubungannya dengan Ajis, yaitu pacarnya, mulai mengalami ketegangan. Ajis merasa khawatir melihat perubahan drastis pada Indah. Ia seringkali menanyakan apa yang terjadi, tetapi Indah tidak bisa memberikan jawaban yang memadai. Ajis mulai merasa terasing dan bingung, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita yang sangat ia cintai. Indah semakin merasa tertekan dan putus asa. Ia mencoba untuk mencari jalan keluar, tetapi keputusasaan dan ketidakberdayaan membuatnya merasa terperangkap dalam siklus penderitaan yang tidak bisa ia hindari. Kegelapan yang dulu ia cari sebagai jalan pintas menuju kemakmuran, kini menjadi bayangan gelap yang menghantui setiap aspek kehidupannya, menjadikannya semakin terasing dari dunia yang pernah ia kenal.
Hubungan Indah dan Ajis yang dulunya harmonis, kini terasa semakin jauh. Ajis yang dulu pernah perhatian dan kasih sayang, kini merasa frustasi dan bingung. Setiap kali ia melihat Indah, ia merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda dari kekasihnya yang dulu. Indah yang dulu ceria dan terbuka, kini menjadi dingin dan penuh rahasia. Sifatnya berubah drastis. Seringkali merespon pertanyaan Ajis dengan singkat dan tidak jelas. Suatu malam, Ajis duduk di sofa sambil menatap Indah yang sedang sibuk dengan ponselnya. Ia merasa tidak nyaman melihat wajahnya Indah yang pucat dan lelah. "Dah, ada apa denganmu? Kamu gak pernah seperti ini sebelumnya?" tanya Ajis dengan khawatir. Indah hanya mengangkat bahu, menghindari tatapan Ajis. "Gak ada apa-apa kok, Jis. Aku hanya lelah mungkin." Ajis merasa tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi ini sudah berlarut-larut. Aku benar-benar merasa ada sesuatu yang salah." Ajis mulai merasakan ketidaknyamanan di sekitar Indah. Suara-suara aneh sering terdengar dari kamar saat ia menginap, seperti bisikan halus dan gerakan samar yang membuatnya terjaga di tengah malam. Bayangan-bayangan aneh juga terlihat di sudut-sudut matanya ketika ia berada di apartemen Indah. Ketakutan dan kecemasan mulai menguasai dirinya. "Satu malam aku hampir tidak bisa tidur. Aku mendengar suara aneh seperti seseorang yang merintih," cerita Ajis pada Indah saat mereka duduk di meja makan. Indah berusaha tersenyum, tapi ekspresi itu tampak dipaksakan. "Mungkin kamu hanya berhalusinasi kali, karena kecapean." Ajis menggelengkan kepalanya. "Aku gak tahu dah, tapi aku merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu." Ketegangan yang terus-menerus antara mereka akhirnya mencapai puncaknya. Suatu malam, Ajis tidak bisa menahan rasa frustasinya lagi dan memutuskan untuk meminta penjelasan dari Indah. Mereka duduk di meja makan dengan suasana tegang yang memenuhi ruangan. "Indah, aku tidak bisa terus seperti ini. Kamu harus memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi," desak Ajis dengan suara tegas. Indah menundukkan kepala, matanya kosong. Aku gak bisa, Jis. Ini sangat rumit." Ajis merasa marah dan putus asa. "Rumit? Kamu membuatku merasa seperti orang bodoh. Aku gak tahu apa yang harus kulakukan lagi." Indah mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tidak bisa menggambarkan kegelapan yang mengelilinginya. Aku gak bisa menjelaskan semua ini, Jis. Aku minta maaf. Aku gak bisa memberitahumu." Ajis berdiri dari kursinya. Wajahnya tampak frustasi dan sakit hati. "Kalau begitu, mungkin kita butuh waktu jauh dari satu sama lain. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini." Dengan nada putus asa, Aji mengumpulkan barang-barangnya dan meninggalkan apartemen Indah. Indah hanya bisa berdiri di ambang pintu, air matanya mengalir di pipinya. Ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang semakin mendalam. Kehilangan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Indah pun menutup pintu dengan lembut dan kembali ke ruangannya. Ia merasa kosong dan terisolasi. Menyadari betapa beratnya konsekuensi dari pilihannya untuk menggunakan jenglot. Di dalam kamar yang gelap dan dingin, ia merasa seperti berada di ujung jurang yang tidak terlihat. Keputusasaan dan kesedihan menyelimuti dirinya, dan ia mulai merenungkan langkah selanjutnya yang harus diambil untuk menyelamatkan hidupnya dari cengkeraman jenglot. Setelah Ajis pergi dan kehadiran jenglot semakin menghantui-nya, Indah merasa tertekan dan terisolasi. Kegelapan yang membelenggu hidupnya terasa semakin berat. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk mencari bantuan terakhir. Ia kembali menemui Mbok Rasmi, berharap sang dukun dapat membantunya keluar dari kesulitan ini. Ketika Indah tiba di rumah Mbok Rasmi yang tua dan suram, ia disambut dengan tatapan skeptis oleh sang dukun. "Aku kembali, Mbok.
Aku sangat menderita. Tolong bantu aku untuk mengusir jenglot ini, pinta Indah dengan penuh harap. Mbok Rasmi menatap Indah dengan serius. Kamu datang ke sini karena ketidakmampuanmu menghadapi jenglot. Tetapi pelepasan bukanlah perkara mudah, nak. Kamu sudah terikat dalam ikatan mistis yang kuat. Indah merasa putus asa. Aku sudah mencoba semuanya, Mbok. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mbok Rasmi mengangguk. Baiklah, aku akan bantu. Tapi kamu harus siap menjalani proses yang berat. Ini akan melibatkan banyak doa dan ritual. Indah mulai menjalani ritual pelepasan yang panjang dan melelahkan. Setiap malam, ia melakukan berbagai ritual di ruangannya yang gelap. Ditemani oleh berbagai benda mistis seperti lilin, kemenyan, dan buku doa. Ia mengikuti instruksi Mbok Rasmi dengan cermat, membaca doa-doa dalam bahasa yang tidak ia mengerti, dan melakukan gerakan ritual yang aneh. Suatu malam ketika ia sedang mempersiapkan ritual dengan lilin dan kemenyan, ia merasa jenglot mulai memberikan resistensi. Suara bisikan lembut dan mencekam terdengar, dan suasana di sekelilingnya terasa semakin mencekam. Indah merasakan angin dingin yang tiba-tiba menerpa wajahnya, dan bayangan gelap bergerak di sudut matanya. Aku sudah bilang, kamu tidak akan mudah melepaskan diri, bisik suara dari dalam kegelapan. Indah menutup telinganya dengan berdoa dengan keras, mencoba mengabaikan suara tersebut. Dalam proses ini, Indah merasakan pertarungan batin yang sangat berat. Setiap malam, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta petunjuk dan kekuatan dari Tuhan untuk melawan pengaruh jenglot. Ia berjuang melawan ketakutan dan kecemasan yang terus menghantuinya, seringkali merasakan ketidakberdayaan dan putus asa. Saat melakukan ritual, ia berbicara pada dirinya sendiri, mencoba membangkitkan semangat dan keberanian. Aku harus kuat. Aku tidak bisa terus hidup dalam kegelapan ini. Tuhan, tolong beri aku kekuatan untuk menghadapi semua ini, ucap Indah dengan suara gemetar namun penuh tekad. Suatu malam, Indah sedang membaca doa. Ajis muncul secara tiba-tiba di ambang pintu, tampak cemas. Indah, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku melihat banyak benda aneh di sini. Indah terkejut, tapi ia mencoba menjelaskan dengan nada tenang. Ini bagian dari proses pelepasan. Aku mencoba untuk membersihkan diriku dari pengaruh jenglot. Ajis tampak ragu. Apakah ini benar-benar cara untuk menyelesaikan semua ini? Aku tidak tahu apa yang harus aku percaya lagi. Indah menghela nafas. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, Ajis. Tapi ini satu-satunya cara yang aku tahu untuk mengeluarkan semua kegelapan ini dari hidupku. Ajis mengangguk. Aku tak bisa tinggal lama, tapi aku berharap kamu bisa berhasil. Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian. Setelah Ajis pergi, Indah kembali melanjutkan ritualnya. Ia merasakan tubuhnya lelah dan emosinya sangat terguncang. Namun ia tetap berdoa dengan penuh keyakinan, berusaha melepaskan diri dari belenggu kegelapan yang mengikatnya. Saat malam semakin larut, Indah merasa ada sedikit perubahan dalam suasana. Hanya mungkin ritual-ritual ini mulai menunjukkan hasil. Ia berdoa berharap kekuatan Tuhan akan membantunya menyelesaikan perjuangan ini dan mengembalikan kehidupannya ke jalur yang benar. Setelah malam-malam panjang yang penuh doa dan ritual, Indah mulai merasakan perubahan yang signifikan. Kekuatan jenglot nampaknya semakin melemah. Suasana di sekelilingnya terasa lebih tenang dan kurang mencekam. Setiap kali Indah merasa selesai dengan ritualnya, ia merasa ada perubahan positif, meskipun kecil. Malam itu, Indah melakukan ritual terakhir dengan penuh keyakinan. Ia menyiapkan altar sederhana dengan lilin putih, kemenyan, dan buku-buku doa. Cahaya lilin yang lembut menerangi ruangan, menciptakan suasana yang penuh kedamaian.
Ia membaca doa-doa dengan penuh konsentrasi, memohon kepada Tuhan agar benar-benar membebaskan diri dari belenggu Jenglot. Tiba-tiba suasana di ruangan berubah. Indah merasakan angin sejuk yang menyapu wajahnya, dan suara bisikan yang selama ini menghantui telinganya mulai menghilang. Ia menatap dengan penuh harapan saat cahaya lilin seakan bergetar dan kemudian meredup, menyisakan hanya keheningan. Rasa lega yang mendalam mengisi hatinya saat ia menyadari bahwa Jenglot akhirnya menghilang. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, dan beban emosional yang selama ini menghimpit jiwanya mulai terasa berkurang. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia berdoa dengan penuh syukur, mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang diberikan. Dengan pengaruh Jenglot yang telah menghilang, Indah memutuskan untuk meninggalkan dunia malam sepenuhnya. Ia sadar bahwa meskipun uang yang diperoleh dari pekerjaan itu banyak, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Keputusan ini merupakan langkah besar menuju pemulihan hidupnya. Indah mulai membersihkan apartemennya dari barang-barang mewah yang selama ini mengisi ruang hidupnya. Ia menjual perhiasan dan barang-barang mahal lainnya, dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk membayar hutang serta mendukung kehidupannya yang baru. Hari-hari awal setelah meninggalkan dunia malam dipenuhi dengan proses pemulihan. Indah mulai melakukan terapi untuk mengatasi trauma psikologis yang ia alami. Ia bertemu dengan seorang konselor yang membantunya mengatasi ketakutan dan kecemasan yang tersisa. Setiap sesi terapi membantunya memahami dan melepaskan luka-luka emosional yang mengganggu. Di tengah proses pemulihan, Indah juga menghubungi Ajis untuk menjelaskan situasinya. Mereka berbicara dengan penuh emosi, dan meskipun Ajis masih tampak ragu, ia bisa merasakan keinginan Indah untuk memperbaiki hidupnya. Mereka mulai berusaha memperbaiki hubungan mereka, dan secara perlahan, Ajis menunjukkan dukungan yang tulus. Indah memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil, dan yang lebih halal tentunya. Ia mulai bekerja di sebuah toko buku kecil, sebuah pekerjaan yang memberinya kepuasan batin dan stabilitas. Meskipun gajinya tidak sebanyak saat ia bekerja di dunia malam, ia merasakan kebahagiaan dan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, Indah menyambut hari dengan rasa syukur. Ia berusaha menjalani hidup dengan sederhana dan penuh rasa syukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Ia rutin berdoa dan melakukan refleksi diri untuk menjaga keseimbangan emosional dan spiritual. Dengan perlahan, Indah menyadari bahwa meskipun jalur hidupnya telah berubah drastis, hidupnya kini lebih berarti dan penuh kebahagiaan. Masa lalu yang kelam menjadi pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Indah duduk di jendela apartemennya yang baru, melihat matahari terbenam dengan rasa damai. Ia tahu perjalanan untuk melepaskan diri dari kegelapan telah mengajarkannya banyak hal. Kini ia siap melanjutkan hidup dengan penuh keyakinan dan harapan baru, menatap masa depan yang lebih cerah dan penuh makna.